Halo teman-teman semua, terima kasih sudah berkenan hadir dalam diskusi kelompok kami. Kami kelompok 10 menyajikan materi dengan tema menghadapi persaingan. Kelompok kami melakukan diskusi materi ini secara virtual yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Christian Tampu Bolon, saya sendiri, yang kedua Tengku Sidik, yang ketiga Meilin Lorencia. Baiklah teman-teman, saya akan mulai membahas materi kami yang pertama. Kekuatan atau keunggulan kompetitif. Di sini kami menyajikan 3 keunggulan kompetitif menurut para ahli. Antara lain, yang pertama, menurut Wikipedia pada tahun 2016, pengertian keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing atau competitive advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Yang kedua, menurut Michael Porter pada tahun 1985 dalam bukunya berjudul Competitive Advantage adalah jantung dari kinerja perusahaan dalam pasar yang pesaing, menjelaskan tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menempati strategi-strategi generik ke dalam praktik. Yang ketiga, menurut Fred David pada tahun 2011 mendefinisikan sebagai apapun yang perusahaan lakukan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan saingan. Dari ketiga pengertian keunggulan kompetitif dari para ahli, dapat kami simpulkan bahwa keunggulan kompetitif harus dimiliki oleh setiap perusahaan agar bisa mendominasikan dalam persaingan dan bisa mengatasi stagnansi dalam bisnis. Ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan perusahaan saingan atau memiliki sesuatu yang ingin perusahaan saingan, maka dari itu dapat dipresentasikannya. Selanjutnya, mengidentifikasi pesaing. Yang pertama, melakukan riset. Periksalah berbagai produk atau jasa utama. Yang dimaksud, ketika teman-teman memiliki produk atau jasa tambahan yang bisa meningkatkan hasil dari penjualan usaha, maka dari itu usaha teman-teman tidak akan bersaing dengan perusahaan lain dalam menjual produk-produk atau jasa-jasa. Contohnya, jika teman-teman mengelola usaha roti john, teman-teman juga bisa menyajikan burger, tetapi laba dari penjualan burger sangat sedikit. Maka dari itu, roti john adalah sumber pendapatan terbesar teman-teman. Dengan seperti itu, teman-teman tidak bersaing dengan restoran yang khusus menyajikan burger, tetapi dengan sesama pengusaha roti john. Selanjutnya, temukan perusahaan yang menjual produk atau yang menawarkan jasa. Yang dimaksud adalah teman-teman harus bisa mencari informasi tentang perusahaan atau usaha yang sama dengan teman-teman yang sedang jalankan. Jika teman-teman tidak bisa menyaingi harga rendah pesaing, setidaknya dengan mengetahui kehadiran pesaing itu bisa membantu teman-teman memfokuskan program pemasaran usaha teman-teman ya. Selanjutnya, identifikasi pesaing Anda. Yang dimaksud, teman-teman harus mengetahui siapa yang menjadi pesaing, bagaimana pesaing teman-teman menawarkan harga dan lokasinya terletak di mana, dan strategi pemasarannya bagaimana, begitu ya. Selanjutnya, lakukan riset pasar dari mulut ke mulut. Yang dimaksud, teman-teman bisa melakukan riset pasar untuk melakukan survei pada berbagai orang, misalnya kepada teman atau keluarga sendiri. Saya berikan contohnya. Ketika teman-teman menemukan ada pelanggan memilih restoran teman-teman karena suasananya seperti kekeluargaan gitu, tapi orang yang sama bisa aja makan di restoran lain di saat lapar di tengah malam karena restoran teman-teman itu tidak buka di tengah malam. Selanjutnya, lakukan survei sederhana seperti mensurvei kepuasan pelanggan, kinerja pesaing, dan ekspektasi atau keinginan pelanggan gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya, tentukan apakah pasar atau industri Anda bertumbuh atau menurun.
Nah, yang dimaksud, teman-teman harus mengetahui kinerja perusahaan teman-teman atau perusahaan yang lain yang sejenis. Dengan seperti itu, teman-teman harus bisa mengetahui apakah produk atau jasa yang ditawarkan masih cukup stabil untuk ditawarkan di dalam pasar untuk mendapatkan tambahan pendapatan atau keuntungan. Begitu ya, teman-teman. Yang kedua, menilai pesaing. Tentukan keunggulan kompetitif pesaing. Contohnya, pesaing menawarkan promosi, paket murah, bebas biaya antar, pelayanan ekstra, dan sebagainya. Teman-teman juga harus mengetahui apakah pesaing memberikan penawaran yang serupa atau produk yang sedikit berbeda dari usaha teman-teman yang sedang jalankan ya. Selanjutnya, investigasi proses penjualan pesaing. Yang dimaksud di dalam hal ini sangat penting untuk teman-teman harus ketahui bagaimana cara kerja seluruh proses penjualan pesaing. Kemudian, gunakan peranti lunak bisnis untuk memantau kesuksesan pesaing. Peranti itu seperti alat bisnis yang digunakan melalui internet ya teman-teman, seperti media sosial, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Selanjutnya, daftarkan diri untuk menerima katalog, surat atau surel pesaing. Selanjutnya, bandingkan diri sendiri dengan para pesaing. Nah, yang dimaksud di sini ya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan analisis SWOT yang kepanjangannya itu strength, weakness, opportunity atau threat, yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman itu ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan analisis ini bisa membantu teman-teman mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, carilah perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif. Contohnya itu restoran roti John. Teman-teman sedang bersaing dengan restoran roti John yang lainnya dan restoran cepat saji lainnya juga. Dan kemudian tentukan apakah Anda memiliki penghalang untuk bersaing dengan unit-unit bisnis lain. Nah, di sini teman-teman perlu mencari cara mengatasi halangan yang ada. Contohnya jika lokasi usaha menjadi penghalang, teman-teman bisa mempertimbangkannya itu supaya pindah ke lokasi baru yang lebih strategis lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menganalisis pesaing. Ada 5 hal yang harus dilihat dalam menganalisis pesaing. Yang pertama, menganalisis produk dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besaran pasar yang dikuasai. 3. Adanya peluang dan ancaman. Yang keempat, ada keunggulan dan kelemahan pesaing. Dan yang kelima, apa yang dijadikan sasaran oleh pesaing. Selanjutnya, strategi kompetitif bagi pemimpin pasar ada 3 strategi kompetitif untuk pemimpin pasar, yaitu yang pertama, memperluas total permintaan pasar yang menargetkan pelanggan baru dan lebih banyak penggunaan. 2. Mempertahankan pangsa pasar. Dan yang ketiga adalah memperluas pangsa pasar. Ada juga strategi kompetitif lainnya, seperti kepemimpinan biaya strategi, yang dimana perusahaan mengungguli kompetitor dalam menghasilkan produk atau jasa dengan biaya yang paling rendah. Berikutnya ada diferensiasi strategi. Diferensiasi strategi ini diimplementasikan dengan cara menciptakan produk yang unik dengan cara tertentu. Biasanya memiliki kualitas yang lebih baik, fitur produk pelanggan, atau inovasi. Lalu ada strategi penantang pasar. Strategi penantang pasar atau market challenger merupakan strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terletak pada posisi kedua atau ketiga, di mana perusahaan tersebut menyerang pemuka dan pesaing-pesaing lain dengan tawaran yang agresif untuk memperoleh market share. Ada 2 strategi yang bisa digunakan, yaitu 1. Menetapkan sasaran strategi dan lawan.
2. Memilih strategi penyerap. Strategi pengikut pasar. Pengikut pasar sering merupakan sasaran serangan dari penantang pasar. Pengikut pasar harus mempertahankan biaya produksi yang rendah, mutu produk serta pelayanan yang tinggi, berusaha memasuki pasar baru ketika suatu pasar terbuka. Menentukan arah pertumbuhan yang tidak mengundang serangan balik. Penantang pasar dapat menggunakan strategi counterfeiter, cloner, imitator, dan adapter. Counterfeiter merupakan market follower yang membuat duplikasi produk dan kemasan seperti yang dimiliki pemimpin serta menjualnya di black market atau melalui penyalur yang bereputasi buruk. Kedua, cloner merupakan market follower yang berusaha menyamai pemimpin pasar produk, merek, kemasan produk, segmen pasar, dan bauran pemasaran pemimpin. Market follower yang menerapkan strategi ini sering dianggap parasit karena sedikit sekali berbuat untuk menstimulasi pasar dan hanya berharap dapat hidup dari investasi sang pemimpin pasar. Kemudian imitator. Market follower merupakan meniru beberapa dari pemimpin, namun tetap membuat dan mempertahankan beberapa diferensiasi seperti kemasan, iklan, harga, atau wilayah pasar. Pemimpin pasar tidak terlalu memperdulikan market follower yang menerapkan strategi umumnya. Pemimpin pasar masih dapat menerima sepanjang tidak menyerang secara agresif. Kegiatan pemasarannya tidak terlalu mengganggu. Pangsa pasar, market follower dapat membantu pemimpin pasar agar tidak dianggap sebagai monopolis. Lalu adapter merupakan follower mengadaptasi atau memperbaiki dan memproduksinya menjual ke pasar berbeda untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin pasar. Perusahaan semacam ini sangat inovatif dan sering tumbuh sebagai penantang pasar di masa depan. Lalu menyeimbangkan orientasi. Perusahaan yang terpusat pada persaing merupakan perusahaan yang langkah-langkahnya didasarkan pada tindakan dan reaksi pelanggan. Kemudian perusahaan yang berpusat pada pelanggan, perusahaan yang berfokus pada pengembangan pelanggan ketika merancang strategi pemasaran dan menyampaikan nilai yang unggul kepada pelanggan sasaran. Lalu perusahaan yang berpusat pada pasar, perusahaan yang memberikan perhatian yang berimbang baik kepada para pelanggan maupun pesaing dalam mendesain strategi pemasarannya. Terakhir ada pelanggan dan pesaing. Pelanggan merupakan konsumen berupa pembeli ataupun pengguna jasa yang melakukan kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa secara berulang-ulang dikarenakan keputusan yang diterimanya dari penjual ataupun penyedia jasa. Kemudian pesaing. Pesaing adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama. Perusahaan harus membandingkan produk, harga, distribusi, promosi dengan pesaingnya. Ada 4 tingkat persaingan perusahaan dengan melihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada persaingan merek. Yang kedua, persaingan industri. Ketiga, persaingan bentuk. Keempat, persaingan umum. Baiklah teman-teman, demikian materi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian materi kami tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak sesuai hati dari teman-teman, karena kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih.